Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, takwa punya dua komponen, punya dua cabang, dua unsur. Yang kita paham semua, unsur pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Unsur kedua, meninggalkan larangan Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita penuhi dua unsur itu, insya Allah kita mendapat sebutan orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, pada unsur pertama melaksanakan perintah Allah, sebentar lagi akan ada perintah Allah, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Hadisnya berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahdati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a. Rukun Islam itu, pokok perkara Islam, bangunan Islam itu ada 5. Yang pertama, engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Nah, jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan ibadah yang sifatnya tahunan, setahun sekali. Kalau kita nggak mempelajari kembali tentang fikih puasa, tentang tata cara berpuasa, tentang siapa saja yang diwajibkan berpuasa, maka boleh jadi kita lupa. Sehingga diajarkan dalam agama kita ini, menjelang bulan Ramadan tiba itu biasanya diadakan kajian song-song Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dalam rangka mempersiapkan ilmu supaya puasa Ramadannya nggak sia-sia. Karena Nabi telah mengingatkan, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Dalam hadis lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Penyebab utamanya karena tidak memahami tentang fikih puasa. Kita ini terkadang merasa sudah cukup dengan apa yang kita ketahui, padahal Islam, agama kita ini sangat luas. Sampai mati kita belajar akan tuntas. Kalau kita nggak belajar, maka jauh lebih banyak salah daripada benarnya dalam setiap amalan kita. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara puasa Ramadan dan sebelum hari puasanya tiba, kita bahas apa sih yang perlu kita siapkan. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Ya.
Jadi minta kepada Allah untuk kita berjumpa dengan Ramadan. Kalau sudah dekat-dekat hari ini, maka doanya singkat. Dengarkan dan ikuti saya. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, jadi itu sudah menjelang hari H. Kalau para sahabat Nabi berdoanya jauh 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita standar 2 bulan biasanya. Masuk bulan Rajab kita mulai berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya. Jadi paling tidak menjelang hari H ini yang singkat tadi. Allahumma balighna Ramadan. Kalau para sahabat Nabi kanu yad'unallah syitta ashhur ayyubalighahum syahrul Ramadan. Mereka para sahabat Nabi berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba, ayyubalighum syahrul Ramadan. Doanya apa? Minta supaya dipertemukan dengan Ramadan. Minta kepada Allah yuballigh sampai kepada bulan Ramadan. Baligh. Baligh itu artinya sampai, maknanya kalau sudah baligh orang itu telah sampai kepadanya taklif beban untuk melaksanakan syariat agama ini. Laki-laki balighnya ada 2 hal. 1 mimpi basah, 2 telah tumbuh rambut di kemaluannya, bulu di kemaluannya. Baligh dia, sampailah beban untuk melaksanakan syariat agama. Sudah mulai dihitung pahala dan dosanya. Baligh namanya, sampai. Kalau perempuan, kalau dia telah mens pertamanya datang, dia telah baligh, dia sudah ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam ini. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoanya. 6 bulan berikutnya berdoa lagi. Berdoanya apa? Minta kepada Allah agar amal-amal selama Ramadan Allah terima. Summa yad'unallah sita ashhur ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah agar diterima amal-amal selama Ramadan. Taqabbala. Nanti doanya banyak variasinya. Ya. Kalau kita singkat kadang. Ya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim. Kalau kawan saya panjang itu, Pak Ustaz. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'sulana, terus sampai makmumnya di belakang. Ya Allah imam, mati panjang doa ini imam. Pempek tadi baru dimakan setengah. Es dawet masih setengah gelas. Gelisah dia. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi poin pertama, jelang Ramadan tiba berdoa kepada Allah. Nggak hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Banyak doanya. Doa yang lain kata Nabi, Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah aku kepada Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku selama Ramadan. Banyak jenis doanya.
Nah, nanti jamaah rahimakumullah sehari menjelang puasa, kita insya Allah hari Rabu tanggal 18 puasanya. Berarti hari Selasa ba'da asar sampai maghrib doanya spesial. Jadi itu doanya spesial, minta kepada Allah 4 hal. 4 hal ini boleh bolak-balik. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua keislaman, yang ketiga keamanan, yang keempat keimanan. Boleh bolak-balik. Ini spesial diucapkan ketika sore ba'da asar untuk besoknya kita puasa. Artinya hari terakhir bulan Sya'ban. Oke, ikuti saya. Allahumma akhillahu alaina bis salamah wal islam wal amni wal iman. Allahumma akhillahu alaina bis salamah wal islam wal amni wal iman. Minta 4 hal kepada Allah. Wahai Allah, dengan terbitnya hilal bulan sabit Ramadan ini, berikanlah kepada kami kesejahteraan, sejahtera badan, sejahtera dompet. Badan sehat, dompet tebal, supaya nanti malam pertama itu sahurnya ayam kampung, enggak lagi ikan asin yang teri itu lemes bahasanya. Ya, itu yang pertama. Ya Allah, dengan terbitnya bulan sabit Ramadan, karuniakanlah kepada kami kesejahteraan. Wal Islam, dengan keislaman yang sebenar-benarnya, tidak mencampur adukan adat budaya dengan ibadah yang berkaitan dengan Allah. Nggak usah pakai acara padusan mandi bareng-bareng di sungai, nggak usah. Nggak usah pakai acara salam-salaman. Besok kita mau puasa ya, maafin gua ya, nggak usah. Minta maaf itu setiap kali kita melakukan kesalahan kepada orang lain, segera, nggak usah nunggu Ramadan, apalagi nunggu Lebaran. Nggak usah kesana kemari minta maaf. Besok kita puasa, nggak ada dalilnya. Dalil minta maaf itu, man kana lahu maslamah li akhi min irdi ausai falyatahallalhu. Barang siapa berbuat kesalahan, berbuat kezoliman kepada saudaranya, baik menyangkut kehormatannya ataupun hartanya, maka cepat-cepatlah minta maaf, minta dihalalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan tadi, pertama minta kesejahteraan, alaina bisalamah, yang dua wal Islam, keislaman, Islam yang sebenar-benarnya, jangan lagi dicampur-campur dengan budaya. Budaya boleh, tapi urusan ibadah Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga minta keamanan, wal amni, supaya tenang ketika sholat tarawih, pikiran tenang, nggak mikirin rumah. Ya Allah, motor di rumah ini gimana ini ya. Supaya tenang ketika tarawih, nggak mikir sendal. Nah, kresek-kresek sendal saya kayak itu berangkat dia. Ujungnya nggak husuk dia. Pas bunyi kresek, nunduk dia ke bawah, sendal siapa yang diambil itu. Minta keamanan. Yang keempat minta keimanan. Minta kekuatan iman supaya bisa stabil, puasanya full, tarawihnya full, hatam Qur'annya sekali minimal, hatam terjemahnya sekali, standar. Iftarnya minimal sebulan itu 4 kali, maksimalnya setiap hari ngantar berbuka puasa ke masjid.
pahalanya pasti udah paham semua. Ya jamaah rahimakumullah, itu doa spesial hari Selasa ba'da asar sampai maghrib. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Angkat tangan ke langit menghadap kiblat pada asar. Ya Allah, dengan terbitnya bulan sabit Ramadan ini, berikan kepada kami kesejahteraan, keislaman, keamanan, keimanan. Bini di belakang jawab, amin beb, katanya. Amin ya Allah. Kok amin beb malah dia. Itu jemaah. Jadi jelang Ramadan tiba, poin pertama, banyakin doa minta berjumpa dengan Ramadan. Apa namanya? Yang semangat udah ngopi, apa namanya bulannya? Ngopi sudah setengah gelas masih juga nggak bersuara, apa cerita ini? Jangan lagi bilang-bilang Ramadan, bukan haram. Mengikuti etika, Allah menyebutnya Ramadan. Kita ikut Allah, jangan ikut artis Ramadan. Ya, manggil nama anak boleh Ramadan karena dia bukan bulan. Kenapa Ustadz harus Ramadan? Allah menyebutnya Ramadan. Di mana? Di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal wal huda wal furqan. Bulan yang diwajibkan puasa itu namanya Ramadan. Apa namanya? Ah, gitu dong. Udah ngopi nggak bersuara, ini apa cerita ya? Ngopi dulu lah kalau gitu ya. Bismillah. Tangan kanan minimal bismillah dengan nama Allah. Bismillah. Ahnya dilepaskan ya. Jangan ditahan, nanti keringetan. Dilepaskan. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Supaya yang bikin kopi ini semangat ya, kata istrinya, ya Allah kopi saya nikmat betul diminum laki saya. Ya Mbak ya, Mbak ngopi ya Mbak. Alhamdulillah. Nah jamaah, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak taubat dan istighfar. Kita akan masuk bulan suci. Usahakan kita juga dalam keadaan suci. Tidak ada yang membuat kita sulit untuk konsisten ibadah kecuali karena ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Kita ini sebutannya mapendos, manusia penuh dosa. Jangan menganggap kita mulia, bersih, soleh, sudah alim. Betul. Nih saya tanya, dari pagi sampai maghrib ini siapa kira-kira yang nggak melakukan dosa sama sekali hari ini? Ada? Nggak ada. Gimana? Dari pagi tadi buka TV, lihat iklan sabun mulus itu, udah dosa itu. Pagi tadi ngelihat tetangga tampilannya nggak jelas, bibir kita jedir, udah dosa itu. Ya, tadi pagi buka handphone, ngelihat yang semok-semok, la ilaha illallah, astagfirullah, tapi mata melotot. Nah, poin kedua, banyak taubat dan istighfar. Kalimatnya singkat jamaah, ikuti saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, mantap ya. U-nya disebutkan. Jangan astaghfirullah, itu salah. Astaghfirullah, U-nya rullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nah, jadi jelang Ramadan tiba, banyakin itu. Sambil gosok, Mbak, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulang lagi, astagfirullah. Jangan udah mutung gosokan, astagfirullah, telat dari awal. Kata lakinya, kok kamu istighfar terus sih mas? Ingat mantan. Nah,
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa mohon ampun bertobat kepada Allah? Poin pertama tadi saya katakan karena kita ini mapendos, manusia penuh dosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu ibni Adam khata'in wa khairu khata'un tawwabun. Kata Nabi, tiap-tiap anak cucu Adam itu senantiasa melakukan dosa, maksiat. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, mereka yang bertaubat kepada Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, mengapa kita harus banyak istighfar menjelang Ramadan? Ramadan bulan suci, kita berharap masuk ke Ramadan udah bersih. Karena kalau ada dosa yang belum diampuni, kita sulit untuk istiqomah. Sulit untuk istiqomah. Sulit untuk konsisten, sulit untuk stabil. Minggu pertama semangat, minggu kedua hilang. Kemana Wa'dullah? Tepar dia di rumahnya, nggak berangkat lagi tarawih. Jadi penyebab kenapa sulit stabil, karena ada dosa yang belum Allah ampuni. Sehingga banyakin taubat dan istighfarnya. Nah jemaah rahimakumullah, dan ketika Allah memerintahkan hambanya untuk banyak taubat dan istighfar, bukan hanya kepada para pendosa. Di An-Nur ayat 31, pada ujung ayatnya itu Allah menyuruh orang-orang beriman untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Bayangkan, kalau Allah memerintahkan para pendosa ahli maksiat untuk bertobat, wajar, logis. Tapi di An-Nur 31 kalimat ujungnya itu wa tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan, kalau kalimat ujungnya ayyuhaz zalimun, wajar orang-orang zalim suruh tobat. Tapi di ujung ayat ini wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bayangkan, Allah menyuruh orang-orang yang sudah meninggalkan maksiat, orang-orang yang nggak berbuat dosa besar lagi, orang-orang yang sudah taat kepada Allah dengan sholat dan lain sebagainya, disuruh oleh Allah tetap bertobat. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ada pernyataan dari Nabi kita SAW. Kata Rasulullah, yang aku khawatirkan terhadap kalian, yang tidak lagi bermaksiat, tidak mabuk, tidak berjudi, tidak maling, tidak berzina, tidak makan riba, tidak lagi bermaksiat. Kalian sudah taat kepada Allah, sudah sholat, yang perempuan sudah berhijab. Yang aku khawatir, kata Nabi, ada dosa yang lebih besar dosa itu daripada maksiat kalian. Apa ya Rasulullah? Al-ujba, al-ujba, ujub. Apa namanya? Ujub, bangga dengan amal dirinya. Penyakit hati itu. Malam-malam jam 3, setengah 4 bangun, dalam hatinya, ya Allah, di kampung ini cuman gua yang tahajud kayaknya, yang lain masih gelap semua kamarnya. Kita udah hidup, lalu mau tahajud berai. Ujub, merasa telah menjadi orang soleh karena dia terus-menerus beramal, beribadah. Maka kata Nabi, aku khawatirkan itu. Kalian tidak lagi bermaksiat, tapi kalian melakukan dosa yang lebih besar dibandingkan maksiat itu, yakni ujub. Merasa amal yang dilakukannya itu semata-mata karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena ilmunya, karena ikhtiarnya. Ujub itu bangga dengan amal diri, dan ujub itu termasuk dosa syirik, kata ulama. Ujub itu dosa syirik. Kok bisa habis? Ujub itu dosa syirik? Ya, karena apa? Karena dia telah menghilangkan peran Allah dalam setiap amal solih yang mampu dia lakukan.
Dia telah mengenyampingkan peran Allah. Dia merasa bisa bangun malam karena kekuatannya. Dia merasa bisa puasa sunnah Senin Kamis karena kehebatannya. Padahal tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah. Dengan ungkapan yang kita baca, iyyaka na'budu wa makna sederhananya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah Allah kami mohon pertolongan. Di antara tafsirnya, tidak mungkin kita bisa beribadah, beramal soleh kecuali karena pertolongan Allah. La haula wala. Nih malam nih kita bisa ngaji, ini karena pertolongan Allah. Kalau dibikinnya kawan-kawan mencret daripada asar tadi 17 kali, nggak jadi ngaji. Nggak ngaji, Wak. Nggak tahan, woi. Sudah 17 kali bolak-balik kamar mandi. Allah yang tolong kita. Allah yang tolong kita bisa sholat maghrib berjamaah. Tetap ada ikhtiar dari kita, usaha. Tapi Allah yang menguatkan kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ikhtiar, Allah menguatkan jadi. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ujub itu dikatakan syirik, walaupun kelompoknya syirkul asghar, syirik kecil, karena apabila ada ujub di hati kita, merasa bangga dengan amal-amal kita, berarti kita telah menghilangkan peran Allah. Seolah-olah kita bisa beramal soleh semata-mata karena kekuatan kita. Itu nggak beda dengan Qarun. Qarun, kaya betul kamu ini, hebat betul kamu. Dari mana kamu dapatkan kaya ini, Qarun? Di Al-Quran dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Sesungguhnya harta dan nikmat-nikmat yang aku dapatkan ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku, karena aku cerdas, pintar dagang. Allah murka sama Qarun. Allah tenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya. Nah, itu contoh ketika ada kebanggaan, merasa seluruh ibadah, seluruh harta apapun bentuknya, dia menghilangkan peran Allah, dia menganggap itu karena usahanya semata, karena kecerdasannya semata. Allah murka. Nah, jamaah rahimakumullah, mengapa harus banyak taubat dan istighfar? Kepada orang yang sudah taat, khawatir jangan-jangan nanti muncul ujub. Dan kalau ujub dipertahankan, lupa bahwa ujub ini penyakit parah, syirkul asghar, dia akan naik tingkat, naik level lebih parah lagi. Apa itu? Dia akan takabur, sombong. Ya, dia akan meremehkan orang lain yang nggak bisa beramal seperti dirinya. Ay, kamu orang, oi, masa bangun subuh aja nggak bisa? Masa sholat malam aja nggak bisa? Udah ngeremehkan tuh. Itu udah takabur dia, udah kiber. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan sombong itu meremehkan orang lain. Dua cabang tuh. Kalau ujub ada di hati kita, nggak kita obati, nggak sadar, naik level lebih parah menjadi orang yang sombong. Dengan bukti apa? Meremehkan para pelaku maksiat, meremehkan orang yang nggak bisa taat. Gampang nanti keluar dari lisannya, masa gitu aja nggak bisa? Apa beratnya sih puasa sunnah? Biasa aja. Wah. Nah, jamaah, maka perbanyak taubat dan istighfar, baik para pelaku dosa ataupun orang yang sudah taat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 1, 2, 3.
Yang ketiga, udah mau isya ya? Belum. Di Penagan ini lebih cepat isyanya enggak? Lama ya. Saya kira lebih cepat ya. Mata saya siwer kayaknya. Ngopi dulu biar nggak siwer ya. Bismillah. Mas Heri diminum kopinya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, jelang Ramadan tiba. Satu, banyakin doa. Dua, taubat istighfar. Yang ketiga, bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Ustadz, gimana mau menggembira Ustadz? Nggak bisa ngopi pagi lagi. Umat Islam ini menyikapi datangnya bulan Ramadan terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang bersedih dengan datangnya Ramadan. Ya Allah, udah puasa lagi. Perasaan belum setahun. Ya Allah, nggak bisa ngudut lagi besok. Kenapa? Puasa. Ya Allah, nggak bisa ngopi-ngopi lagi besok. Sedih dia. Kelompok pertama tuh ada. Kelompok kedua, kelompok yang menyikapi datangnya Ramadan biasa-biasa saja. Puasa udah biasa setiap tahun. Apa yang perlu dihebohkan? Kita enggak. Jangan sampai berada di 2 kelompok tadi. Kita harus masuk kelompok ketiga. Gembira dengan datangnya Ramadan. Dan kita bisa gembira kalau kita tahu keutamaannya. Yang didukung dengan iman tentu di hati kita. Kalau kita nggak tahu keutamanya, nggak mungkin gembira, sedih itulah. Jamaah rahimakumullah, menghadirkan kegembiraan di hati kita dengan datangnya bulan Ramadan dengan cara apa? Memahami, tahu keistimewaan Ramadan. Apa namanya? Ramadan, ngopi lagi ya Allah. Iya, Ramadan. Ingat-ingat lagi itu, jangan Ramadan lagi ya. Kecuali manggil anak boleh. Ini nyebut bulan enggak? Ya, karena satu-satunya nama bulan yang tertulis dalam Al-Quran hanya Ramadan. Yang lain enggak ada di Al-Quran, di hadis Nabi. Nah, menghadirkan kegembiraan sederhana saja. Kalau anak kita misalnya di rantau di Jakarta, nelpon kita, nelpon ayahnya, ya bulan depan saya mau pulang ke Penagan. Alhamdulillah kata kita, ya saya sudah siapkan hadiah untuk ayah, saya akan bawa barengan saya. Apa nak? Toyota Innova Zenix ya. Oh, sejak hari itu ayahnya cengar-cengir, ketawa. Dikit-dikit ketawa, ngelap kaca, ngelap genteng, ya, nyiapin garasi. Kata tetangganya, kenapalah Wawa itu ketawa-ketawa sendiri. Dulu udah sembuh kok kumat lagi. Padahal bukan. Dia gembira bulan depan anaknya pulang bawa Innova untuk ayahnya. Ramadan jauh di atas itu. Qad atakum sahru Ramadan sahru mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkahnya double. Berkah dunia, berkah akhirat. Berkah itu apa Ustaz? Barokah an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan berkembangnya kebaikan-kebaikan. Tumbuh dan berkembangnya kenikmatan-kenikmatan. Bertambah-tambah kenikmatannya, keberkahannya. Bertambah-tambah manfaatnya. Itu barokah. Nah, jamaah rahimakumullah. Dunia berkah. Ramadan tiba, semua yang dijual di pinggir jalan dari Candi Mas sampai Pasar Pagi laris. Bakwan kewer-kewer laris, apalagi pempek telur. Ya, es dawet laris, apalagi es degan. Itu makanan. Yang lain sama. Toko bangunan laris,
cat laris, ya betul, semen laris, kuas laris. Mau puasa bro, ngecat genteng, ya ngecat pagar, ganti lampu, ganti wastafel, luar biasa, nggak ada yang nggak laris. Toko pakaian, toko Madinah, iya juga. Sarung laris, peci laris, mukena laris, sajadah laris, Quran laris. Banyak yang mau baca Quran, Quran lama udah gak kebaca lagi tulisannya. Quran hadiah apa? Quran itu apa namanya itu? Waktu nikah itu? Mas kawin. Mas kawin. Jadi mau Ramadan beli Quran baru yang mahal dikit, yang 150.000, yang tulisannya terang. Terbitan Madinah, betul. Nah, laris manis. Semuanya itu berkah dunia. Berkah dunia. Berkah akhirat udah pastilah. Kenapa bisa gembira? Karena di Ramadan inilah bulan yang kita diputihkan seluruh dosa-dosa kita. Bahasa saya, Ramadan itu bulan diskon dosa sampai 100%. Kita kalau puasanya betul-betul karena Allah, dijaga adab-adab puasa, persis seperti saat hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Kayaumi waladathu ummuhu, engkau seperti hari saat dilahirkan oleh ibumu. Apakah jadi bayi lagi? Enggak, masih body lama inilah. Cuma dosanya sudah Allah ampuni. Maka mengapa gembira yang kaitan dengan keberkahan akhirat? Inilah bulan penghapusan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja puasa Ramadan karena Allah, wahtisaban berharap balasan dari Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya dia tarawih, tegak dia sholat tarawih, hanya beda satu huruf, shod sama kof. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri qiyam tegak malam harinya, maksudnya sholat tarawih, bukan nunggu duren, bukan, ya, sholat tarawih dia karena Allah, berharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia bisa gembira dengan Ramadan yang kaitannya untuk urusan akhirat? Inilah bulan yang Allah lipat gandakan pahala kebaikan tanpa batas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam yudha'af. Tiap-tiap amal anak cucu Adam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asy amsalha illa 700 difin. Setiap satu amal yang kita kerjakan Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Dirahasiakan oleh Allah. Berapa lipatan ganjaran pahalanya tidak disebutkan. Saking besar pahalanya sengaja dirahasiakan. Sudah enggak apa beda dengan misalnya kalau kamu juara ini nak, ayah belikan sepeda, udah jelas. Tapi kalau kata ayahnya, nak kalau kamu juara ayah siapkan hadiah istimewa. Woi, deg-degan anaknya apalah, nggak tahu jam motor, woi kaget dia. Nah, jamaah rahimakumullah, qala Allah Ta'ala ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau amal lain jelas, salat pahalanya jelas menghapuskan dosa-dosa, ya. Haji surga disebutkan, sedekah dilipat gandakan 10 sampai 700. Baca Quran satu hurufnya 10 pahala kebaikan. Tapi spesial Ramadan tidak Allah sebutkan. Allah hanya mengatakan kalau itu puasa itu untukku. Illa saum.
Puasa itu, kecuali puasa itu untukku. Salat untuk Allah, haji untuk Allah. Tapi untuk puasa spesial Allah sampaikan, puasa itu untukku. Akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya, terserah aku, kata Allah. Mau berapa juta kali lipat terserah Allah. Mau diberikan surga tingkat yang tertinggi, Jannatul Firdaus, terserah Allah. Sesuai dengan tingkat kehusuan ibadah puasa kita. Itu istimewanya puasa. Pahalanya ajrahum bi ghairi hisab, diberikan pahala tanpa batas. Kenapa ya Allah? Karena dia meninggalkan makan minumnya. Doa ta'amul wasarab, karena aku. Dia nggak mau makan, nggak mau minum karena aku. Dia tinggalkan yang halal istrinya siang hari karena aku, kata Allah. Kan bisa saja kita makan, beli pop mie, masuk kamar, ngopi, makan pop mie. Ada yang tahu? Nggak ada. Tapi karena Allah tahu, dia nggak lakukan. Bisa aja ketika wudhu, kumur-kumur itu, kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Yang sekali masuk. Ada yang tahu? Nggak tahu, tapi nggak dilakukannya. Kenapa? Dia tahu Allah melihatnya. Sehingga salah satu dalilnya kenapa dirahasiakan, kenapa pahala tanpa batas, karena dia bisa melakukan kebohongan tapi nggak dilakukan karena Allah menyaksikannya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa dia itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberikan balasannya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita bicara gembira dengan datangnya Ramadan, fihi tuftahu abwabul janan, 8 pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Hanya di bulan Ramadan 8 pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Maknanya apa? Mudah sekali untuk masuk surga ketika seseorang beramal bulan Ramadan, mudah sekali. Kemudian apa lagi? Fihi tadi fihi tulal jannah, kemudian watuk lagu afwabul jahim, 7 pintu neraka tertutup rapat. Artinya apa? Ketika Ramadan tiba, kecil kemungkinan orang masuk neraka dengan syarat dia ibadah Ramadan, dia puasa, dia sholat malam tarawih. Nah, berkenaan dengan ditutupnya 7 pintu neraka ini, dijelaskan oleh para ulama dalam hadis yang sahih, inna lillahi fi kulli yaumi utaqa aminan nar fi syahri Ramadan. Yang belakang wala ilaihi turja'un. Gawat ini, ngaji apa mau meninggal itu. Sesungguhnya Allah memiliki, samalah, innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, sama, innalillahi fi kulli yaumi itaqa aminan nar fi sahri Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka tiap hari di bulan Ramadan. Nggak usah nunggu 30 hari baru dapat puasa sehari. Hari pertama Rabu dia puasa, puasanya betul-betul serius, baru dapat sehari. Ya, kemudian ketika berbuka karena perut lapar, di depannya telepon, main telan aja nggak dikunyah, nyangkutlah di kerongkongan. Lakinya ngebuk dari belakang, mak keluarin, mak keluarin, nggak keluar. Anaknya ngambil minum, mak telan minum, mak nggak masuk lagi air. Pas habis maghrib pengumuman, assalamualaikum. Baru innalillahi. Siapa yang ninggal? Wa'onah. Kenapa? Keselak telepon. Baru dapat sehari. Itkum minan nar, Allah bebaskan dari azab neraka. Jadi hadis yang berbunyi 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah,
10 hari ketiga full itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu hadis dhaif dari segi perawinya. Dari segi isinya itu hadis mungkar. Alangkah capeknya nunggu 30 hari baru pembebasan dari api neraka. Gimana yang mati hari ke-29? Ya, hari ke-29 meninggal, belum dapat ikum minan nar. Padahal hadis yang sahih tiap hari siang dan malamnya. Malamnya walillahi utaqa aminan nar zalika kulla lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari azab api neraka dalam tiap-tiap malam bulan Ramadan. Habis taraweh ya, kemudian sahur, makan sahur pakai ikan tongkol, tulangnya keras, mati lampu pula, klek, ketelenlah tulang tadi, nyangkut di kerongkongan, bawa ke Handayani, nyampe apa namanya itu Bumi Agung, nggak ada lagi. Innalillahi. Udah baru dapat sehari puasa, baru 2 kali taraweh. Itkum minan nar, dibebaskan dari azab api neraka. Itu istimewanya Ramadan. Dah bel berbunyi ya. Ya, oke. Ada pertanyaan, Pak Ketua habis nyebut singkong. Nggak perlu nunggu nyabut singkong kalau mau berbagi. Saya sudah ajarkan bertahun-tahun kita ngaji. Bagi yang masih ada sifat bakhil, pelit, medit, kedekut, peset, keset, koret, berhentilah, tobat kepada Allah. Panen pisang kasih tetangga, bagi. Ya, jangan dijual semua mangga yang di depan rumah itu, kasihlah tetangga sebelah. Anaknya lagi hamil, lagi ngeces pula, udah ngeces ya. Siap, 5 pertanyaan. Mana duitnya Pak Ketua? Oh, nanti saya tanya Pak Ketua nggak nyiapin duit, saya dikejar dia orang. Baik, jamaah rahimakumullah. Pertanyaan pertama, sebutkan, nggak usah banyak. Yang laki-laki nih, yang perempuan nanti. Yang kedua, sebutkan 4 hal yang membatalkan puasa. Ya, 1. Dari betul. 2. Makan dan minum. Betul, makan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja 3 piring menjadi masalah. Betul. 3. Muntah dengan muntah, betul. 4. Mantap jiwa, barakallahu fiik. Cepat bener jadi duit ini ya. Baik, masih yang ibu-ibu siap? Siap Bu? Kau udah diem semua, makan semua ya? Oke, lihat. Setidaknya ada 7 hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini yang paling berat. Menjaga supaya pahala puasa kita sempurna. Karena kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyami ila ju', atas tadi ya. Banyak yang puasa nggak dapat apa-apa. Nah, nggak usah 7 nggak. Saya tanya, sebutkan 4 saja hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Silakan Mbak. Ya, 1. Sombong nggak masuk. Hah? Apa? Ujub nggak masuk. Gibah 1, 2. Mencela, mengumpat 2. Oke, boleh. 3. Itu membatalkan puasanya. Oke. Iri nggak masuk. Munafik nggak masuk. Bohong, kadzib, betul. Ghibah, kemudian mengumpat, mencela tadi 2. Kemudian apa tadi? Bohong. 1 lagi. Ghibah itu menggunjing, itulah ya. Nggak ada hubungan puasa dengan nggak ikhlas. Masih lisan. Dah nyerah kamu orang lah, nggak nyambung kamu orang, ya Allah. Ngaji lagi, oh ya Allah. Oke, dengerin baik-baik yang membatalkan pahala puasa. Yuftiruna shaim.